Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Upamane Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Mahmud Effendi 8804. Burungku ini di rumah suaranya kurang neken, bahkan kalau tahu saya jarang bunyi mas. Tapi kalau digantang, connect, cuma pasang badan, materi jarang dikeluarin atau jedah. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, Mas Mahmud. Memang untuk orang awam lah ya, orang yang baru ngerawat burung, yang punya keinginan burung yang dirawat itu bisa nampil di lapangan. Terkadang memang tidak semudah hanya sekedar ngerawat saja. Ya, kita harus tahu burung yang kerja di lapangan itu, burung yang mau kerja, mau nampil, itu kan burung yang harus punya kesiapan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kesiapan itu, yaitu birahi dan emosi dan semangat tarung atau victor. Nah, burung seperti mana burungnya Mas Mahmud ini, kalau di rumah ini kan burungnya suaranya nggak neken, ya kan? Nggak nekennya burungnya Mas Mahmud ini karena memang belum siap. Bukan seperti mana burung yang terkondisi. Paham ya? Terkondisi itu maksudnya apa? Burung dalam kondisi on fire, tetapi burung itu dididik atau dibiasakan, atau awalnya sih memang disengaja gitu ya. Tanpa mengurangi tensi burungnya, burung itu di rumah itu dikondisikan supaya dia tidak agresif, tidak gembrong-gembrong ya, tidak harus ya seperti mana burung yang bocor, gacor seperti itu. Tapi kalau dibiarkan burung ini sebenarnya juga gacor. Gitu loh ya. Cuman memang ada upaya untuk supaya burung itu tidak harus ngumbar kegacoran setiap hari. Itu memang disengaja di situ. Tapi itu tadi, burung dengan settingan yang pas, artinya burung itu sudah on fire, burung yang siap kegantangan. Nah, kalau burungnya Mas Mahmud ini tadi, inilah tanda burung yang belum siap. Ya, burung belum siap. Kalau dasarnya saja belum ada, ya anggap aja untuk soal birahi ini ya. Ya jelas saja burung belum gacor, ya kan? Burung belum respon, belum connect ya saat kita provokasi itu masih apa? Belum respon burungnya. Nah, kalaupun burung ini dibawa kegantangan dihadapkan dengan sejenisnya ya, walaupun burung belum istilahnya belum ketemu top birahinya lah. Tapi birahi sudah ada sebenarnya ya. Birahi ini kan juga apa bisa kita naikkan, bisa kita turunkan ya. Untuk tensi birahi itu sendiri di burung itu juga bisa kita otak-atik gitu. Begitu juga dengan emosi burung murai batu kita. Nah, kalau di burungnya Mas Mahmud ini untuk dasarnya aja birahi aja mungkin masih nanggung. Kalaupun dia nampil di lapangan itu kan nampil, connect nih. Emosi di burungmu udah ada, mungkin burungmu karena punya karakter bagus tuh, tapi birahinya nanggung gitu kan. Ya udah belum apa, belum cukup birahinya itu untuk dibawa ke lapangan. Jangankan burung yang ya ini anggap aja burung yang betul-betul masih apa masih bahan lah bahasanya begitu ya. Burung yang udah gacor sekalipun itu juga tidak jaminan di lapangan burung mau kerja. Maka saya bilang tadi untuk birahi itu ya bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Anggap aja burung kita sudah gacor di rumah, artinya burung itu untuk birahi sudah ada kan ya. Ya kalau bahasa ilmiahnya itu
hormon testosteronnya udah ada gitu ya. Tapi sejauh mana, setinggi mana hormon itu yang dimiliki oleh burung kita. Nah, ini ya, burung udah gacor sekalipun itu belum tentu juga di lapangan itu udah cukup birahinya untuk dibawa ke gantangan. Gitu loh Om ya. Jadi gini aja Om, nggak usah terburu-buru. Kamu harus memastikan betul burungmu itu untuk tahap awal saja, untuk soal kegacoran yang ada kaitannya dengan birahi ini tadi, burungmu paling tidaklah diupayakan untuk naikkan saja untuk hormon testosteron itu. Kan hormon testosteron itu juga sesuatu yang kompleks nanti arahnya di burung ya. Didukung dengan adanya karakter, meningginya hormon testosteron ini atau kita naikkan hormon testosteron ini, burung akan semakin agresif nantinya ya kan. Saat dia ketemu burung, dia langsung nekan burung. Dia langsung cari musuh atau ada perlawanan nantinya di burung kita saat ada burung yang nekan dia. Nah, untuk hormon testosteron ini juga karena ini hormon kejantanan ya, yang arahnya juga sebenarnya ke reproduksi. Tentu itu nanti akan kemana arahnya? Ya juga di birahi. Nah, di saat burungmu yang di rumah ini belum gacor ini, maka anggap aja yang paling mudah itu untuk birahinya aja masih nanggung burungmu ya. Coba itu dinaikkan. Upayanya gimana? Supaya cepat nih untuk burung cepat untuk naik birahi atau kita naikkan hormon testosteron ini tadi, yaitu dengan dengan rawatan dan juga setting pakan. Nah, setting pakan di sini anggap saja di sini kan kamu tidak katakan berapa jumlah dari EF yang kamu kasih ya. Berapapun jumlah yang kamu mau kasih ke burungmu, intinya targetnya adalah untuk pencapaian birahi kan ya. Artinya burung itu membutuhkan banyak nutrisi. Oke? Apa Om untuk EF-nya? Ya, kalau EF ini sebenarnya semua itu juga bisa menaikkan birahi. Cuma lama atau tidaknya. Kalau pengen cepat, mainkan kroto. Ya, pastikan kroto yang kamu kasih itu kroto yang kualitasnya bagus. Jangan kroto yang basi, jangan kroto yang udah nginap. Ya, usahakan yang betul-betul baru. Kalau kamu bisa cari sendiri, cari sendiri. Oke? Selain kroto, tentu saja itu harus diimbangi dengan rawatan. Karena asupan yang masuk itu istilahnya itu bahan bakarnya. Ya. Nah, dengan adanya rawatan, inilah yang untuk memproses. Contohnya seperti apa? Penjemuran. Di saat penjemuran kita berikan, suhu tubuh meningkat, ini akan membantu metabolis burung bekerja gitu loh. Ya kan? Akhirnya kalau metabolis berjalan dengan cepat, maka yang terjadi penyerapan nutrisi yang kita berikan itu juga akan maksimal. Paham kan ya? Akhirnya nanti burung itu kan cepat tuh untuk naik tuh hormon testosteronnya. Oke? Kalau kamu pengennya cari pakai vitamin, kamu bisa cari tuh namanya Numani. Itu juga cepat tuh untuk naikkan hormon testosteron. Nah, dikombinasikan dengan ya satu rawatan tambah EF ya, terus kasih Numani, itu nanti akan cepat. Nah, di saat burungmu sudah menunjukkan bahwa burung itu nampak seperti mana, punya loh birahi ini tadi, emosinya udah ada gitu ya. Meningkatnya hormon testosteron itu karena ini hormon kejantanan, pasti ada ekspresi di burungmu. Ya kan? Itulah yang dinamakan kesiapan. Nah, kesiapan ini pasti 100% nanti burung bisa kerja? Belum tentu juga. Tentu nanti kita cari. Tapi paling tidak sebelum kamu mengatakan gimana caranya burung kerja bagus, ini aja yang paling dasar ini kamu harus capai dulu. Ya, kalau burungmu udah kelihatan gacor, burungmu respon bagus, saat kamu goda, ya saat kamu provokasi burung itu ada respon. Nah, anggap aja burungmu sudah punya kesiapan, gitu ya. Nanti diimbangi dengan kondisi fisik dia, kalau memang betul bagus, ya coba saja kamu di lapangan. Nah, nanti baru kamu evaluasi tuh. Main otak-atik settingannya di situ nanti setelah burung itu sudah perform di lapangan. Karena ya inilah yang untuk membedakan burung lapangan dengan burung gacor-gacoran rumahan.
Kalau burung gacor-gacoran rumah itu hanya sekedar gacor saja. Kalau burung di lapangan itu bukan hanya sekedar gacor. Ya, burung kalaupun bunyi gacor dia harus dituntut main berapa menit gitu kan ya. Bagaimana kegacoran ini bisa diekspresikan dengan saat dia ketemu burung, dia bisa mengeluarkan materi dan dia bukan hanya sekedar berbunyi, tetapi bunyi itu dengan ekspresi bahwa dia itu neken lawan, siap cari lawan, ya, ngimbangi permainan lawan, gitu loh. Paham kan ya? Nah, itu aja dulu Om, biar nggak pusing ya, karena terkadang memang bicara dengan orang awam gitu ya, yang hanya tahu ngerawat burung supaya gacor, ini memang ya butuh tahapan untuk pemahaman supaya nanti bisa arahnya ke lapangan, gitu ya, atau kegantangan nantinya. Gitu dulu, nanti burungnya sampean, targetnya. Sekarang gimana caranya burung itu ada kesiapan dulu. Burung itu paling tidak gacor lah. Karena gambaran dari burung birahi itu gacor. Burung ada birahi itu gacor. Paham kan ya? Jangan malah kamu hindari, wah nanti kalau burungnya birahi gini. Lah burung kalau nggak ada birahi sama sekali juga burung nggak bunyi. Yo cuman tok tak aja. Kalaupun dia ada pasang badan kayak seolah-olah mau bunyi, dia nggak bunyi. Dia lebih apa mengekspresikan karena memang karakter. Itulah yang membedakan murai satu dengan yang lain tuh begitu. Tensi dari karakter burung itu. Anggap aja nih burung kalau satu gambaran nih ya. Burung punya karakter bagus ya. Hubungannya pasti dengan emosi nih. Ya kan? Nanti dia akan mengekspresikan gimana dia itu nanti kalau lihat burung dia kayak mau ngelawan. Tapi karena nanggung birainya akhirnya apa? Burung tidak bunyi. Cenderung pasang badan. Gitu ya. Sedangkan kalau di lapangan itu yang dituntut burung itu untuk berbunyi kan. Ya kalau hanya pasang-pasang badan seolah-olah gaya mau tarung tapi nggak mengeluarkan suara kan ya percuma. Kan begitu ya. Jadi dasarnya itu dulu, capai birainya dulu dengan tanda, ini untuk orang awam yang paling mudah itu bahasanya begini aja gitu ya. Jadi burungmu itu gimana caranya untuk mencapai titik birainya dulu, burung ada gacor, burung itu kalau ada birai ya, itu pasti respon sebenarnya. Kalau burungmu belum respon saat kamu provokasi, ya kemungkinan besar untuk umumnya burung murai batu, kemungkinan besar untuk birahinya sangat drop. Gitu ya, sangat drop itu. Karena kalau burung murai batu itu meninggi birahinya saat kita provokasi, ya di rumah ini kan kita ngelihatnya di rumah nih Mas Yan, belum ke lapangan nih. Ya kalau udah terlalu over birahinya juga beda, di lapangan nanti ketemu burung beda. Tapi kita ngomong di rumah dulu lah. Wong burung ini kesiapan di rumah aja belum ada, apalagi di lapangan. Ya hasilkan seperti ini. Inilah tanda burung belum siap untuk digantang tuh seperti ini. Jadi di rumah paling tidak dia ada kita goda itu dia ada respon dulu. Ada respon, bagus nih. Oh berarti artinya burung kita ini setidaknya untuk kesiapan burung itu sudah ada. Soal nanti mainnya enakkah, nekenkah, apa terlalu over kah? Nah nanti kita baru lihat tuh setelah burung kita gantangkan. Baru kita otak-atik tuh settingannya. Paham kan ya? Targetnya sekarang ngejar birahi dulu. Kamu kasih EF itu tadi ya. EF-nya tidak seperti mana EF untuk burung-burung harian yang sudah stabil di birahinya. Kamu tentu saja memerlukan lebih banyak ya untuk pasokan EF ini tadi. Kamu bisa mainkan kroto, tapi bukan hanya ngasih EF saja. Kamu perlu imbangi EF ini ya, penambahan nutrisi ini tadi dengan rawatan. Nah, rawatan-rawatan seperti apa yang mempercepat ya proses ini tadi? Satu, penjemuran. Usahakan penjemuran mulai dari pagi yang sinar matahari kuning kalau dirasa memang burungnya agak sulit untuk dapat birahi ya. Satu itu, kurangi porsi mandi ya. Terus burung itu kamu ablak saja. Kenapa diablak? Kalau kita bicara tentang birahi, di mana hormon testosteron itu selain dari rawatan dan pakan ini tadi, nutrisi ini tadi ya, intensitas cahaya yang masuk ke retina mata itu juga akan cepat ya. Hormon itu juga akan meningkatkan hormon testosteron itu tadi. Gitu. Ya, dan itu habis dijemur pagi itu ya.
Udah diablak aja hariannya. Ya kan? Gimana kalau seumpama malam hari juga nggak dikerodong Om? Biar dia terang. Ya dikerodong pun, tapi dia tetap ngerasa bahwa itu seperti mana siang. Boleh. Kalau memang burungmu belum birahinya belum nyampe gitu ya. Maka saya bilang tuh untuk teman-teman ini jadi beda dengan kasus burungmu ya. Kontras ini teman-teman ya. Burung kenapa kok kelihatan udah gacor, udah nampil lah di rumah itu, diprovokasi juga udah respon bagus, tapi di lapangan kecenderungan kayak burung over. Ya kan? Nah, ini biasanya malam hari burung itu gacor. Nah, kenapa dia begitu gitu ya? Kok ini ngaruh ya dengan birahi dia? Karena itu tadi intensitas cahaya ya. Lamanya burung itu menerima cahaya, mata itu menerima cahaya, itu akan terus meningkatkan hormon testosteron ini. Gitu. Maka kalau burung-burung yang hariannya malam hari gacor, udah tuh ngaco, jangan berharap lah. Kalau cuma lakberan itu aja ngap-ngapan itu mau juara, apalagi lomba besar. Jangan ngipi, udah nggak bisa dibantah itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.